Halo guys, kembali lagi sama gue Syawal di channel Ngoceh Film. Pernah nggak sih lo diputusin pacar, terus dunia berasa berhenti? Lebay banget nggak sih? Tapi buat pemeran utama kita, dunia beneran berhenti. Bukan kiasan puitis, tapi harfiah. Namun dibalik itu semua, si pemeran utama kita nemuin bakat terpendam, yaitu bisa menghentikan waktu. Pas semua orang mematung, apa yang dia lakukan? Ngerampok kasir? Kagak cuy. Lu bayangin aja lah apa yang akan nih orang lakukan. Intinya, film ini adalah pembuktian kalau patah hati itu nggak selamanya berakhir galau di pojokan kamar. Kadang lu cuma butuh kerja di minimarket dan belajar cara menghentikan waktu. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita putar filmnya. Let's go! Di awal film terlihat Ben Willis dan juga Suzy yang sedang bertengkar. Diketahui bahwa Ben baru saja memintanya untuk mengakhiri hubungannya dengan Suzy. Alasannya cuma satu, yaitu karena pria itu merasa tidak bisa membahagiakan pacarnya itu. Seminggu pun berlalu dan juga kini Ben hanya bisa menatap iri kepada Suzy karena mantan pacarnya itu sekarang telah memilih kekasih baru yang diketahui bernama Steph. Ben juga terlihat cukup menyesal karena telah memutuskan Suzy tempo lalu dan ia diberi saran oleh Kang yang merupakan sahabatnya untuk bisa mencari pacar baru agar tidak terlalu mengingat mantan pacarnya. Malam harinya, Ben terlihat sedang menghubungi Suzy untuk mengajaknya balikan. Namun ternyata mantan pacarnya itu sudah tidak tertarik dengannya. Apalagi ia juga sudah berpacaran dengan Steph yang tidak akan ditinggalkannya begitu saja. Masih belum cukup penolakan yang diterimanya. Hati Ben kini kembali hancur setelah mengetahui bahwa mantan pacarnya itu malah mengaku sudah pernah bercinta dengan pacar barunya. Sejak saat itu juga Ben mulai depresi dan juga selalu terbayang-bayang dengan sosok mantannya itu. Hingga suatu ketika Ben akhirnya mulai mendapatkan pekerjaan sebagai karyawan penjaga di sebuah toko. Dalam shiftnya Ben bekerja bersama dengan beberapa karyawan lainnya seperti Sharon, Barry dan juga Matt. Namun seperti biasanya Ben tetap masih belum bisa move on dari masa lalunya dan ia masih kerap melamun di setiap aktivitasnya hingga pada akhirnya entah apa yang mendasarinya. Namun ketika ia melamun seolah-olah waktu berjalan dengan sangat pelan dan juga melambat. Lalu kemudian waktu pun berhenti. Dan ketika seperti itu, hanya Ben seoranglah yang bisa bergerak dengan sangat bebas. Menyadari fenomena aneh ini, Ben seolah tak ingin membiarkannya begitu saja. Dan ia yang memang sangat mengagumi tubuh indah wanita pun memanfaatkannya dengan menggambar tubuh para pengunjung di tempat kerjanya. Ketika sudah selesai dengan keseruannya tersebut, Ben pun dengan mudahnya tinggal merenggangkan jari-jari tangannya, lalu semua pun akan kembali berjalan seperti semula. Sebagai seorang pegawai baru dan juga memiliki pembawaan yang sangat asik, tak mengherankan bila Ben pun sering dikerjain oleh rekan kerjanya, terutama oleh Matt dan juga Barry. Bahkan ketika Ben tengah menatap Sharon dari kejauhan, ia justru ditarik celananya oleh mereka. Meskipun Ben juga tampak tidak terlalu mengambil serius aksi tersebut, nampaknya Ben juga sempat tertarik kepada Sharon. Pria itu bahkan pernah mencoba menghentikan waktu, namun sayangnya Sharon malah tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan ia nampak tetap bisa berjalan. Ya, meski gerakannya itu sedikit melambat, sialnya lagi-lagi Ben harus merasakan kecewa karena kali ini Matt mengaku akan mengencani Sharon malam nanti. Kini seluruh pegawai sedang mengikuti pertandingan futsal dan Ben kembali melancarkan aksinya dengan menghentikan waktu. Ketika bola yang ditendang oleh Matt mengenai wajah sang manajer hingga hidung manajer pun patah, anehnya saat Ben menghentikan waktu tersebut, saat itu juga ia mendapati adanya suara yang menarik perhatiannya dan ternyata itu berasal dari seseorang misterius yang nampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh aksi Ben.
Sosok misterius tersebut bisa bergerak bebas meski Ben telah menghentikan waktu di sana, dan sosok tersebut langsung kabur begitu saja di saat Ben mencoba untuk mendekatinya, cuy. Setelah merasa cukup dengan aksinya, Ben pun mengembalikan waktu seperti semula, dan kali ini ia mendapatkan kesempatan untuk mengantarkan pulang Sharon karena Matt harus membawa sang manajer ke rumah sakit. Seolah tak ingin melewatkan kesempatannya untuk mendekati Sharon. Dalam perjalanan itu, Ben menyempatkan untuk mengajak wanita tersebut ke sebuah tempat makan, dan disinilah akhirnya keduanya mengobrol tentang diri mereka masing-masing. Sharon mengaku jika dia tidak ada hubungan sama sekali dengan Matt dan hanya sebatas teman saja. Sementara Ben berkata kalau dirinya itu berkeinginan untuk menjadi seorang pelukis terkenal. Sharon yang mendengar hal itu sangat kagum padanya dan mengaku sangat ingin memiliki pasangan seorang pelukis. Karena hal itulah mereka pun kini menjadi semakin dekat. Singkat cerita, kini hubungan Ben dan juga Sharon sudah semakin dekat. Bahkan wanita itu sempat mengajak Ben untuk menjadi pasangannya di acara ulang tahun sang manajer. Tidak hanya itu, Sharon bahkan mengungkapkan kekagumannya kepada Ben dengan menciumnya ketika akan pulang kerja. Sialnya, sejak ciuman itu terjadi, malah kini Ben kehilangan kemampuannya untuk menghentikan waktu, coy. Yang dibarengi dengan semakin mudahnya ia tertidur, yang memang selama ini memang menjadi kendala terbesar ataupun terberat dalam hidupnya, alias dia memiliki masalah dengan tidurnya. Keesokan harinya, Ben terbangun oleh telepon yang mengaku sebagai Alec Prost dari tempat sebuah galeri lukisan yang tertarik pada karyanya. Seketika itu, Ben pun sangat bahagia karena bisa mendapatkan kesempatan untuk memajang karya lukisannya di galeri tersebut. Ia tidak menyadari bahwa yang didapatkannya itu adalah telepon palsu dari Matt dan juga Barry yang ingin mengerjainya. Ketika malam, Ben tanpa ragu mengungkapkan soal telepon yang didapatkannya dari sebuah tempat galeri lukisan, dan hal itu disambut sangat bahagia oleh Sharon yang nampaknya sangat mendukung impian pacarnya itu. Keduanya pun kini berangkat bersama menuju ke pesta ulang tahun sang manajer. Namun secara mengejutkan, di tempat tersebut ternyata ada Suzy. Dari sini juga terungkap bahwa pacar baru Suzy ternyata merupakan saudara dari sang manajer. Sialnya, ketika Ben sedang mengantri di salah satu toilet di tempat tersebut, ia malah didatangi oleh Suzy yang mengaku menyesal telah mengabaikan ajakan balikan Ben tempo lalu. Dan Suzy ingin mereka bisa kembali menjalani hubungan seperti dulu lagi. Sontak saja Ben pun terpaku dalam bimbang karena saat ini ia sudah memiliki Sharon. Namun di sisi lain ia juga sadar bahwa ia masih memiliki perasaan dengan mantannya itu. Suzy yang sudah sangat ingin kembali bersama Ben malah mencium pria itu, yang sialnya ternyata dipergoki oleh Sharon hingga membuat perasaannya itu hancur lebur dan pergi meninggalkan tempat tersebut. Sama halnya dengan Sharon, perasaan Ben pun kini semakin tak menentu. Bahkan ia kembali bisa menghentikan waktu dan sempat memandangi Sharon dengan penuh cinta. Sehingga ia pun memutuskan untuk memajang lukisan Sharon di galeri yang telah dibuatnya di tempo lalu. Ben juga sempat menyusul Sharon di tempat tinggalnya, berharap agar ia bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun sialnya, Sharon yang masih kecewa jelas tidak mau mendengarkan sepatah kata pun dari Ben, dan membuat pria itu kini kembali merasakan yang namanya kehancuran karena seorang wanita. Di hari yang telah dijanjikan, Ben berangkat ke galeri dengan penuh harapan. Namun sayangnya dia baru mengetahui bahwa selama ini ia telah dikerjai oleh teman-temannya sendiri setelah ia bertemu langsung dengan Alec Prost yang mengaku tidak pernah menghubunginya.
Namun dalam kekesalannya itu, secara mengejutkan, Alex malah tertarik dengan hasil lukisan Ben. Bahkan menawarinya untuk bisa memajang lukisan tersebut di galerinya. Pastinya Ben pun tanpa ragu menerima tawaran tersebut dan langsung memberikan undangan untuk pameran di galerinya pada Sharon. Tibalah pada hari yang telah dinantikan. Beberapa pengunjung galeri nampak mengagumi lukisan Ben. Sedangkan Sharon yang baru saja datang di tempat tersebut langsung terkejut ketika mengetahui bahwa karya yang dipajang oleh Ben adalah lukisan tentang dirinya. Sharon sangat takjub dan juga bahagia atas apa yang telah dilakukan Ben padanya, termasuk ketika Ben menjelaskan tentang Suzy yang merupakan mantan pacarnya itu. Tak lama setelah itu mereka pun berciuman. Lalu waktu pun kembali berhenti dan hanya Ben serta Sharon aja yang bisa menikmati momen indah itu. Ben pun langsung mengajak Sharon untuk keluar dari galeri dan memperlihatkan indahnya hujan salju yang berhenti melayang. Lalu keduanya pun berciuman lagi sembari terdengar narasi tentang perjalanan Ben dalam mencari cinta sejati yang kini telah ia temukan dan film pun berakhir. Jadi kalau menurut kalian nih cuy, kalau kalian bisa menghentikan waktu pas lagi di supermarket, hal pertama apa yang bakal kalian lakuin? Coba jawab jujur di kolom komentar. Oh iya, terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa bantu support channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan juga share, agar gue makin antusias lagi untuk bikin alur cerita film yang menarik dan yang lainnya cuy. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gue Syawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.